Alhamdulillah sudah sampai airport. Luar biasa banyak banget teman-teman Indonesia yang akan dievakuasi ataupun mengikuti repatriasi. Ini udah disuruh tegas sama polisi tapi tetap aja nggak denger, nggak tahu. Suruh social distance nggak. Kacau ya. Jakarta tidak akan mendapatkan stereotip dari siapapun. Dan moga-moga begitu sampai Jakarta, sampai di bandara, semuanya juga sehat karena sudah melakukan protokol kesehatan yang sudah diinisiasi sama Pak Hanif dengan bagus. Jadi begitu datang, kemudian Ini agak lucu ya, agak lucu tuh mungkin teman-teman traveler ataupun yang biasa naik pesawat, kok si Agus berani-beraninya ambil stock shoot pramugari. Ini terus terang, ini teman gue. Jadi dia on duty di hari itu dari Qatar ke Indonesia, ke Jakarta. Yang gue ambil stock shoot ini nih, depan-depanan di dekat pintu emergency exit, ya, pintu emergency. Pas gue berdiri, kan kita pakai masker nih, semua kita pakai masker, termasuk including dia si pramugari ini pakai masker. Dia juga pakai masker, cuma dicopot pas ngomong. Nah, jadi pas gue berdiri, dia itu on duty-nya di depan gue. Kan pramugari banyak ya, puluhan. Pas gue berdiri, langsung dia bilang, Mr. Abdul Wahid. Gue bilang, ini siapa orang gitu kan? Pramugari, sok-sok kenal, gue pakai masker, dia juga nggak tahu muka gue keseluruhan 100% kayak gimana, dan gue juga nggak tahu muka dia 100% kayak gimana. Terus gue bilang, gimana lu tahu gue gitu kan, pakai bahasa Inggris. Terus dia jawab pakai bahasa Arab, gila. Terus dia bilang, dia nyebutin nama, I am ini gitu. Gue bilang, seriusan lu? Terus gue langsung tos-tosan sama dia. Kenapa sih harus lu gitu? Mungkin ini hiburan juga betul-betul. Jadi gue lagi tegang dari Algeria, dari penampungan, betul tegang sampai Doha tegang. Sampai di Doha dia kucul-kucul datang santai, jadi kayak nggak lagi pandemi gitu. كنتم واصلين رحلتكم إلى وجهة أخرى فنحن نتمنى لكم رحلة آمنة. الخطوط الجوية القطرية معا إلى كل مكان. شكرا لكم وطاب صباحكم بكل خير. Oke guys, baru sampai di Doha, Qatar. Ada sebuah kejadian lucu yang nggak biasa terjadi. Biasa di pesawat komersil biasanya itu ketika mendarat penumpang yang suruh turun. Sekarang kru pesawatnya yang suruh turun sampai pilot itu turun sendiri. Bahkan kita melihat bagaimana suplai makanan itu dimasukkan ke sebuah pesawat. Ini di depan kita persis. Pada perpisahan kayak dulu kayak commercial flight itu kan biasanya thank you for joining us gitu kan, terus nice meet you, sampai jumpa lagi. Ini kita yang bilangin mereka thank you. Ini udah disuruh tegas sama polisi tapi tetap aja nggak denger, nggak tahu. Suruh social distance nggak. Kacau ya. Nah, ini dalam kondisi sedikit chaos ya, karena memang bayangin guys, 360 orang, hampir mostly mungkin 80% mereka nggak menyadari social distance, karena memang sudut pandang mereka tadi ya, karena memang hidup bareng-bareng, jadi mereka yakin nggak ada yang sakit. Cuman kan kita sampai Indonesia itu ada peraturan seluruh, memang bukan hanya Indonesia, seluruh dunia ada peraturan social distance minimal 1,5 meter sampai 3 meter atau 2 meter. Bahkan gue lihat film di TV di berita di Belanda, di beberapa teman-teman gue yang masih di luar itu luar biasa social distance-nya
kenceng banget. Bahkan di Aljazair itu sampai ditangkapin loh orang, sampai 15.000 orang lebih katanya ditangkapin dan dipenjara selama 5 hari. They don't care. Repot. Oke guys, memang pemeriksaannya sangat-sangat ketat, luar biasa, bagus, jempol saya suka dan tertib. Jadi setelah serangkaian tadi mengisi form, kemudian dicek suhu, kemudian dicek nadi, kemudian kita dicek rapid test. Oke, diambil sampel darah. Setelah itu kita ngantri untuk mengambil hasil. Setiap sampel darah dikasih nomor sesuai dengan tertulis di form ini, jadi nanti tidak akan ketukar. Oke, setelah itu baru masuk imigrasi. Setelah imigrasi ya lewat gitu. Oke, mudah-mudahan semua aman insyaallah. Luar biasa ketat ya. Makanya di sini juga gue alhamdulillah bersyukur nih pemerintah setidaknya ada care ya. Jadi ada protap yang memang sudah dijalankan bagaimana kondisi di airport dalam menyambut siapapun itu, mau WNI atau WNA. Gue nggak ngomongin WNA yang lagi rame ya, gue nggak ngomongin itu, gue nggak masuk ke hal-hal yang begitu. Cuman gue mau komentarin adalah apa yang gue rasakan di airport. Makanya gue bersyukur banget Miru sama Muminya nggak ikut, karena kalau ikut luar biasa. Karena kita nih ngisi form, kemudian harus real, kita ditembak nih suhu berapa, kemudian setelah itu nadi berapa, dan kita yang isi, dan itu real ya. Jadi setelah itu pun masuk ke ke pemeriksaan tes gitu, walaupun hasilnya itu tidak seakurat yang PCR ya, yang swab gitu. Tapi kan setidaknya ada upaya dari pemerintah untuk meminimalisir penyebaran dari COVID-19. Makanya lihat deh peran-peran orang-orang yang ada di airport nih, nggak gampang bro. Terus terang nggak gampang. Gue nggak ngomongin APD di sini ya, tapi ada satu orang dokter yang, gue boleh nggak sih buka ini yang penutup yang bukan kaca ya, kayak plastik gitu, karena memang untuk menjaga udara masuk dan udara keluar. Mereka di meja gitu dan deketan 1 meter, 1,5 meter, walaupun sudah dikasih jarak, jaga jarak, tapi kan mereka harus deket, harus pegang tangan untuk nusukin jarum biar keluar darah, karena tesnya itu pakai darah gitu loh. Izin ambil video. Luar biasa Bu Dokter. Terima kasih banyak. Monggo kalau mau diundurin. Ini sudah ya. Ini positif. Positif. Negatif. Alhamdulillah. Negatif. Iya. Kalau mau Ini gue sampai tegangnya ya. Ya lu bayangin 16 jam di pesawat, kemudian dalam kondisi yang tidak normal, kemudian sampai Jakarta diperiksa. Saat diperiksa kalau lu positif, silahkan rumah sakit menanti Anda. Tapi kalau negatif, ya alhamdulillah bisa self karantin di rumah gitu. Nah, gue sampai salah nyebut. Terima kasih Bu Dokter, sebelumnya izin gue ambil video. Terima kasih Bu Dokter. Ini positif ya. Ini saking tegangnya. pastinya dengan PCR ya. Oke. Yang di swab lewat hidung atau pusat Swab ya? tenggorok ya. Oke. Ini saya ambil. Oh. Nah, ini udah selesai. Oh gitu. Nah, Oke. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih. Oke guys, alhamdulillah serangkaian pemeriksaan yang cukup ketat dan sangat ketat dengan mengisi form ini dan sudah distempel dan tadi di rapid test PCR dengan ambil sampel darah, alhamdulillah negatif. Tapi selama 14 hari ataupun sampai kapanpun, jika ada demam atau gejala-gejala yang mengarah ke sana, wajib berlapor ke rumah sakit terdekat dengan membawa form ini. So far luar biasa ketat. Setelah itu baru bisa masuk imigrasi. Oke. Nah jadi ini suratnya gue liatin ya. Jadi memang ini setiap orang yang masuk Indonesia
dalam kondisi COVID-19 ini pasti harus melewati pemeriksaan, dan ini adalah suratnya. Ya. Jadi surat ini menerangkan bahwa gue alhamdulillah negatif atau sehat. Ketika ada orang yang memang harus positif, ketika ada orang positif, maka dia directly ke rumah sakit rujukan, dalam artian dalam hal ini adalah rumah sakit Wisma Atlet yang gue tahu, dan beberapa rumah sakit yang lainnya seperti RS Persahabatan dan sebagainya, gue nggak tahu gitu. Jadi ini adalah surat yang menandakan alhamdulillah gue sehat gitu. Dari Algeria, Pak? Oh, sudah siap. Baik, makasih, Pak. Oke, sekarang kita ke imigrasi. Oke, akhirnya sudah, setelah melewati imigrasi, paspor udah dicop, tanda sudah masuk ke Indonesia dengan dengan sehat. Setelah itu ada pemeriksaan lagi nih, nggak tahu pemeriksaan apa, kita akan lihat. Ini setelah imigrasi sebelum mengambil baggage. Oke, barusan setelah selesai pemeriksaan, kalau gue nggak salah tadi dari BN apa gitu, pokoknya pas ditanya itu buat apa, itu adalah buat surat prakerja, katanya kartu prakerja. Nggak ngerti deh kayak gimana, kenapa datanya di airport ya, orang dari airport tuh ya mungkin ada tenaga kerja Indonesia mungkin ya, atau apapun lah, tapi ya itu pemeriksaan. Oke, kita lanjut ke bawah. Oke guys, itu serangkaian pemeriksaan di airport Terminal 3 Soekarno-Hatta. Luar biasa, cukup ketat. Cuman satu lagi, memang social distance-nya tidak terlalu diindahkan, sehingga tadi sedikit terjadi bukan kericuhan ya, tindakan tegas dari aparat, dan itu luar biasa bagus. Karena memang kalau segala sesuatu kalau tanpa pressure ya susah. Oke. Bagasi sudah, imigrasi sudah, rapid test pun sudah. Sekarang back home 14 days. Karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman semuanya atas doanya. Insyaallah balik lagi ke aktivitas. Kita yang terdekat adalah virtual trip bareng Ahad Trip. Oke, itu adalah sekelumit perjalanan gue dari Algeria ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah di Indonesia, sudah aman. Terima kasih semuanya. See you guys.